teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Pensaba News Channel. Podcast hari ini yaitu bertema Podrakis, yaitu podcast Ramadan inspiratif kreatif Pensaba. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya perkenalkan, aku Aurelin Putra Okta Gisela sebagai host di sini dan narasumber kita. Halo, saya Arista Puspa Dewi dari kelas 9H. Biasa dibahas siapa nih? Aku Sita. Oh, Mbak Zeta. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih ya Mbak tentang gimana kesehariannya saat puasa dan lain-lain ya. Gimana nih kabar puasanya? Masih lemes apa udah masih semangat apa udah lemes nih? Jujur aku udah lemes banget ya, pengen pulang, pengen tidur. Karena ini udah siang ya teman-teman, udah jam 1-an, itu udah panas-panasnya ya, udah pengen tidur ya. Benar. Harusnya kita udah tidur ya. Terus ini kan udah berjalan di minggu ketiga atau hari ke-14 ya. Iya. Nah itu mesti udah banyak godaan-godaan tuh, godaan yang biasa udah Mbak Zeta alamin apa aja tuh? Jadi tuh yang pertama, ya kalau di kelas lah ya biasa ada cewek yang halangan juga. Lah itu ada yang makan depanku sama minum depanku. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu juga namanya godaan. Terus yang kedua biasanya di sosial media banyak dari Instagram, WhatsApp, atau TikTok juga malah banyak banget ya. Cuman ya kita tetap aja jalanin puasa ya semampu kita. Iya, karena itu godaan biar lewat aja ya. Kita sesuai iman kita ya, semangat atau enggaknya. Terus kan sahur itu kayak biasanya kalau sahur udah males banget itu ya, kayak udah lemes, masih ngantuk. Males banget bangun. Ya ya, kayak masih gimana ya, masih ngantuk banget pengen tidur gitu, nggak usah sahur tapi harus sahur ya biar ada energi. Nah itu kalau misalkan sahur itu bangun itu dari jam berapa? Biasanya sih jam 3 kalau nggak setengah 4. Tapi kalau misalnya aku disuruh masak sama ibuku itu jam 2 bangun. Soalnya ya gimana ya, kalau misalnya diulur-ulur juga bakalan takut mepet terus nggak sahur. Tapi biasanya sih dibangun sama ibuku ya, nggak selalu bangun sendiri karena itu susah. Iya, karena masih jam-jam situ masih jam-jam ngantuk banget ya. Untung itu bangun jam segitu aja, bangun sama ini badannya, nggak sama arwahnya doang yang jalan ya. Terus kan ini tuh udah puasa, udah jalan 2 minggu 3 minggu. Mesti ada tuh yang kesiangan sahurnya. Nah itu udah pernah ngalamin puasa tapi nggak sahur nggak? Belum, cuman kalau misalnya mepet banget sama subuh pernah jam 4:04 baru bangun, dan itu aku nggak bisa makan dengan leluasa ya, cuman ya makan beberapa suap, habis itu minum air putih, nggak sempet bikin minuman atau apa gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku biasanya sih bangunnya, kalau misalkan lagi dibangunin ya itu bangun 3:30 kurang. Tapi kalau misalkan lagi nggak dibangunin bisa hampir mau subuh baru bangun, akhirnya cuma minum doang. Ya kalau seharian lemes ya udahlah, gimana lagi, karena kesiangan sendiri, salah sendiri juga. Nah kan terawih udah hari ke-15. Lah biasanya Mbak Zeta tuh terawih di mana? Di masjid dekat rumahku sih, cuman di situ kayak sebenarnya sih bikin males ya, karena yang pertama 23 rakaat, yang kedua itu ceramah hampir setengah jam. Jadi aku tuh pulang jam 9, kalau itu imamnya cepat, kalau imamnya lama jam 9:30 pulang. Pulang-pulang langsung tidur, tapi bener-bener kayak udah ngantuk banget ya, mana panas pasti gerah ya. Karena masjid itu tempat ibadah tapi kadang tetap ada aja gerah-gerah gitu karena kipas angin gitu ya. Berarti 23 rakaat atau 11 rakaat? 23. 23 bener, capek banget ya. Kalau kamu berapa? Aku 23, cuma karena biasanya tuh teman-teman ada teman-teman kalau udah 8 rakaat tuh diajak main, jadinya udah gitu sholatnya di 11 rakaat doang. Jadi ya kadang 23, cuma kadang ada 11-nya gitu. Nah, kan ini udah biasanya tuh anak-anak sekolah tuh udah ada bukber nih. Nah, Mbak Zeta sendiri udah ada bukber kelas atau bukber apa gitu? Bukber kelas sih belum lama. Kapan ya? Bentar. Malam minggu. Oh, berarti baru kemarin. Iya, di rumahnya Gani. Sama wali kelas juga ada. Aduh, seru banget tuh pasti tuh. Cuman sampai habis maghrib doang, nggak sampai lanjut raweh, soalnya udah malam kan. Iya. Terus ada yang rumahnya jauh, jadinya mending habis maghrib pulang. Jadi Kamu udah pernah bukber?
Aku baru aja bukber juga malam Sabtu. Oh, Tuh. berarti kamu di luar aku ya? Iya, malam Sabtu itu aku sama Sabtu sama Minggu ya. Itu antara itulah. Itu juga bukber di tempat rumahnya Adna. Itu dari jam 3 karena kita ada bagi-bagi takjil sampai ini jam 9-an lah karena kita ada terawih sama main mercon. Lengkap ya? Aduh iya, kebetulan Serupa. yang merinci itu sudah sesuai dengan apa ya, wali kelasnya inginnya seperti itu. Dan kita juga kebetulan memang pengen main mercon, jadi yaudah salat terawih dulu baru main mercon. Nah sekarang kan kelas 9 lagi sibuk-sibuknya ujian praktek nih ya Mbak. Benar. Udah lagi sibuk-sibuk puasa-puasa ya, pasti lemes banget ya. Nah itu Mbak Zeta gimana tuh cara ngebaginya biar gak terlalu capek, terlalu lemes gitu? Kayak biasa aja ya, jalanin dulu semampu kita. Cuman menurut aku sih ya banyakin tidur. Biar apa? Biar energi kita tetap terjaga. Nice. Jadi kayak malamnya tidur gitu ya, nanti Iya. dari jam berapa, jam 7 gitu ya, setelah buka sampai jam berapa gitu. Nanti di sekolahnya tinggal full kegiatan. Iya, full kegiatan. Nanti kalau misal ada waktu luang juga aku sempetin juga buat ya tidur. Kalau nggak nge-game sih, udah. Karena emang kegiatan itu cuma bisa dilakukan biar nggak nguras tenaga banget ya. Iya. Aku dipurnya ke ujian-ujian gitu. Oh iya, ujian buat naik ke SMA ya. Iya, ujian sekolah sama ujian praktek. Jadinya kita harus berusaha semaksimal mungkin buat belajar di sela-sela kesibukan ujian praktek. Betul, semoga nilainya sangat-sangat bagus biar bisa masuk ke SMA yang favorit ya, yang diingin. Lagi enggak nih ya buat tips nih buat teman-teman semuanya, gimana cara ngejalanin puasanya biar nggak lemes tidur-tiduran mulu nih, ada nggak? Menurut aku sih ya, itu kalian harus berpikir buat apa sih yang aku lakuin di saat-saat lagi puasa yang bikin kita tuh bermanfaat dan berguna buat di sekeliling kita atau diri kita sendiri. Misalnya kayak kelas 9 ini udah ada mau ujian praktek, ujian sekolah, kita juga harus nyempetin waktu buat bisa belajar, tadarus, melakukan kegiatan yang positif, apalagi bukber sama teman-teman yang bisa membuat kita tuh seneng. Selain stres juga ada senengnya ya, jangan di-press terus. Betul, biar kita tuh tetap semangat ya, jadi nggak cuma kayak stres ngurusin ujian praktek dan ujian tertulis ya, jadi kita harus ada senang-senangnya ya. Iya, harus bisa bagi waktu juga pas puasa. Mungkin udah sekian nih ngobrol-ngobrol dari kita, udah cukup panjang ya Kak. Sangat panjang ya. Jadi kalian juga harus tetap semangat puasanya, jangan ada yang mokal ya teman-teman. Betul. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.